Halo guys, selamat datang di Syuta Alur Film Hamis and Mam. Seperti biasanya kita akan membahas film. Mencuri adalah hal yang buruk dan apa jadinya ketika hal itu dilakukan malah membuat kita terperangkap dan hampir tak bisa bertahan hidup. Sepertinya hal ini akan menjadi pelajaran terburuk dan akan membuat siapapun akan berhenti seketika untuk mencuri. Pada suatu hari, kepergian seorang peseni terkenal yang meninggalkan rumahnya membuat beberapa komplotan pencuri berniat untuk mencuri hasil karyanya yang menghasilkan banyak uang jika dijual. Pria ini masuk sendiri ke dalam untuk melakukan misinya mengambil sebuah seni potret diri. Namun saat dirinya masuk ke rumah itu, dirinya sama sekali tak menemukan lukisan yang dicari. Beberapa barang yang berharga sudah berada di tangannya. Namun yang seharusnya mereka ambil adalah seni potret. Dengan waktu yang singkat selama 7 menit, hal ini pun membuatnya tak berjalan baik. Dirinya mau tak mau hanya bisa membawa apa yang dirinya dapat. Namun saat akan membuka pintu, di saat itulah tiba-tiba sistem keamanan berjalan. Tiba-tiba kode yang dimasukkan pria ini tak berfungsi. Semua pintu telah tertutup. Kini dirinya terperangkap di dalam sana. Alarm yang nyaring membuat pria ini akhirnya merusak sistem dan juga mencari tahu bagaimana cara untuk mematikan alarm yang terus berbunyi. Saat semua telah mati, sistem menunjukkan jika keadaan sedang dalam suhu yang panas. Hal ini cukup membuat pria ini kewalahan dengan panasnya. Bahkan saat itu, dirinya tak menemukan sedikit air pun yang mengalir di rumah itu. Bahkan saat membuka kulkas, persediaan kulkas pun sangat terbatas. Saat itu pria ini meminum sisa air di dalamnya dan juga sempat terkejut saat ada suara musik. Ternyata kulkas memiliki sistem keamanan di mana ketika terbuka lebih dari 20 detik maka musik akan menjadi pengingatnya. Pria ini juga mencoba makanan yang hampir busuk di kulkas. Dirinya menikmatinya dengan kaviar yang ada. Di saat itu siaran TV juga tak jelas. Namun kelebihan rumah ini dirinya juga memiliki akses yang menunjukkan kegiatan yang berada di luar apartemennya. Pria ini hanya bisa duduk dan juga melihat segalanya sambil terus berpikir bagaimana dirinya bisa keluar dari rumah itu. Keesokan harinya sebuah burung juga terperangkap di teras luar apartemen. Di saat itu pesawat melintas dan pria ini hanya bisa melihatnya. Pria ini mencoba membasuh tubuhnya yang kepanasan dengan air kolam. Buang air kecil tanpa menyiramnya. Pria ini masih mencari tahu apakah ada jalan untuk keluar. Namun saat melihat ada replika jeruk yang menggunakan bahan berat, pria ini pun mencoba menggunakannya untuk menghancurkan kaca apartemen itu. Namun sayangnya semuanya menjadi sia-sia. Di saat inilah pria ini juga merasakan haus dan dirinya mencoba untuk meminum air kolam. Namun air itu sangat buruk, apalagi air akuarium. Semuanya begitu buruk. Pria ini hanya bisa menikmati air dari bongkahan es yang ada di kulkas. Dirinya bahkan bisa melihat air kencingnya sendiri yang tak tersiram di sana. Pria ini juga terus memeriksa air yang mengalir untuk tumbuhan. Namun saat itu air tak menyala. Saat dirinya mencoba menghancurkan pintu utama yang terbuat dari kayu, ternyata pintu itu malah memiliki baja di dalamnya. Dan tak lepas dari itu, pria ini juga tertuju pada atap kaca yang sepertinya bisa dirinya buka. Dengan nekat, pria ini pun memakai semua properti untuk bisa menggapai atap tersebut. Dirinya merangkai semuanya dengan baik dan memperkuatnya dengan tali kursi yang secara perlahan dirinya memotong dan membuatnya menjadi panjang untuk memperkokoh barang-barang yang dirakitnya. Saat itu sangat panas, bahkan hujan di luar pun hanya bisa dipandangnya bersama dengan burung yang terluka yang ada di luaran sana. Burung itu juga terjebak sama sepertinya. Untuk bertahan hidup, pria ini bahkan mendinginkan diri dan juga mengais bunga es yang ada di kulkas sebagai air baginya. Dan memakan makanan sisaan yang tersedia saat itu.
Keesokan harinya akhirnya pria ini kembali terbangun. Dirinya berusaha membuka sebuah pintu dan ternyata ada beberapa makanan dan juga makanan kaleng untuk hewan peliharaan. Tak lama dari itu pria ini mendengar suara air dan itu adalah air dari tanaman yang akan disiram. Pria ini langsung senang, akhirnya dirinya mendapatkan air yang bersih dan juga nikmat untuk diminum agar menghilangkan rasa dahaganya. Pria ini pun akhirnya kembali menjalankan tugasnya. Dirinya menggunakan kain dan kembali melilit tumpukannya agar lebih kokoh dan pria ini menghabiskan harinya untuk itu dan berhasil menyentuh atap. Namun saat malam menjelang, pria ini pun turun. Dirinya kemudian beristirahat. Di sela itu pria ini terus melihat orang-orang yang dilihatnya di kamera pengintai. Salah satunya adalah wanita yang dinamainya sebagai Jasmine. Malam itu tak sengaja, ternyata pelayan wanita itu berdiri tepat di depan pintu apartemen sang peseni. Melihat hal ini, pria ini dengan terburu-buru segera menggapai pintu, namun sayangnya teriakannya tak bisa terdengar oleh wanita itu yang sedang memakai headset. Walaupun memohon semua tak bisa dilakukannya. Dirinya pun harus merelakan wanita pelayan itu kembali turun dan meninggalkannya. Malam itu suhu berubah menjadi dingin. Pria ini pun tidur hingga keesokan harinya. Dirinya pun telah mempersiapkan segalanya. Air yang keluar untuk tanamannya pun ditadahi olehnya, sehingga bisa membuat pria ini dapat menyimpan air yang bersih. Dirinya mulai menikmati hidupnya di dalam apartemen itu. Bertahan dengan sisa makanan yang ada, menjadikan kamera pengintai untuk menghibur dan melihat orang-orang yang bekerja di sana. Di lain hal, dirinya juga masih terus melakukan tugasnya untuk bisa membuka atap kaca yang sedang digapainya. Saat pria ini berhasil menyentuh atap, dengan pisaunya pun pria ini berusaha untuk menghancurkan kayu yang mengelilingi kaca itu. Namun saat itu pria ini menyadari jika ada beberapa baut yang ada di atap itu dan dirinya harus bisa membukanya satu persatu. Dalam keadaan suhu yang dingin, pria ini berusaha menyapa merpati yang ada di luar. Dirinya bahkan meminta burung itu menyampaikan pesan kepada seseorang bernama Denisi. Jika dirinya kini berada di tempat ini dan terjebak, hanya dirinya dan burung itu. Pria ini dengan makanan yang tersisa terus bertahan. Dirinya kemudian ke ruang ganti dan saat itu menemukan sebuah ruangan rahasia. Dan ternyata ruangan itu memiliki potret yang selama ini dirinya cari. Tapi saat itu dirinya terkejut saat melihat sesuatu dan merasa begitu ketakutan. Ternyata saat pria ini kembali, ada pria di sana yang terdiam. Namun ternyata itu hanya sebuah replika dari sang peseni. Pria ini juga menuliskan antara surga dan neraka. Seninya begitu menakjubkan. Di dalam keadaan ini, pria ini terus mengubah seni yang ada. Saat itu dirinya tertidur dan saat terbangun kembali, ternyata dirinya mendapati Jasmine ada di depan pintu itu lagi. Pria ini pun segera berteriak meminta tolong, berusaha mengeluarkan kertas dengan tulisan meminta bantuan, namun hal itu tak berhasil. Dirinya berteriak namun tak ada hasil apapun. Wanita itu kembali pergi. Keputusasaan pria ini pun membuatnya pasrah dan tertidur kembali. Di dalam mimpinya dirinya bertemu dengan pria peseni dan juga Jasmine. Acara yang seakan membuat pria ini berada di bagian pesta mereka dan dirinya sangat disambut dengan baik. Setelah pria ini bangun dari tidurnya, dirinya pun memecahkan sebuah vas yang mana kemudian pria ini menjadikannya sebagai pelindung mata saat akan membuka atap. Pria ini perlahan berhasil mengukir semua kayu dan tinggal beberapa baut yang harus dibukanya. Pria ini kemudian menggunakan kayu kursi, melubanginya dan menjadikannya sebagai pembuka baut itu. Satu persatu baut itu berhasil dibuka, namun untuk tetap bertahan hidup, pria ini bahkan harus memakan makanan hewan dan memakan ikan yang berada di akuarium. Makanan buruknya itu harus ditelannya agar bisa tetap bertahan. Bahkan bak mandi saat itu penuh dengan kotorannya. Dan pria ini juga harus menggunakan kertas untuk membersihkan kotorannya.
Perlahan tapi pasti pria ini mengumpulkan semua alat-alat yang digunakannya. Dirinya juga membuat lukisan di tembok besar milik peseni. Apa yang ada di pikirannya dituangkan dalam seninya. Satu persatu baut terbuka. Namun di tengah perjuangannya itu tiba-tiba pria ini harus terjatuh dari atap dan mengalami luka di kakinya. Saat tak berdaya, pria ini malah menemukan sebuah pendeteksi kebakaran. Berharap saat dirinya memicu peringatan itu, akan ada orang yang datang. Namun ternyata sang pemilik rumah telah mengatur segalanya. Saat api itu terbaca, maka air yang banyak turun dan membasahi semua ruangan. Air terus turun tanpa adanya manusia yang datang. Memahami hal ini, pria ini pun kembali berjuang. Di akhir perjuangannya, dirinya dengan terluka berusaha membuka baut-baut terakhir. Bahkan pria ini juga mengumpulkan segalanya. Menulis apa yang perlu dari setiap potret yang ada. Bahkan dirinya menuliskan pesan untuk sang pemilik rumah. Dirinya meminta maaf atas apa yang terjadi. Sebagian seninya telah dihancurkan. Namun menurutnya, tak ada ciptaan tanpa kehancuran dan dirinya harus menghancurkannya. Saat itulah pria ini akhirnya berhasil menjatuhkan kaca atap dan dirinya meninggalkan rumah itu dengan berbagai seni lainnya. Saat dirinya terperangkap di dalam rumah itu, keputusasaan seseorang dan juga perjuangannya untuk bertahan membuatnya menghasilkan seni yang tak akan pernah terlupakan.